Berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara kota Lauk Semawe, wilayah Aceh Utara. Samudra Pasai mulai tumbuh dan berkembang di bawah kekuasaan Marah Silu dan menjalin hubungan politik dengan menikah dengan Putri Genggangsari dari Kerajaan Perlak. Pada tahun 1289 Masehi, Marah Silu mengangkat dirinya sebagai Raja Samudra Pasai dengan gelar Sultan Malik Al-Saleh. Ibu kota Kerajaan Samudra Pasai adalah Pasai dan bahasa yang digunakan masyarakat adalah bahasa Pasai dan Melayu. Pertumbuhan dan perkembangan Kerajaan Samudra Pasai. Di bidang pemerintahan, menurut Ayat Rohayadi, komposisi masyarakat Samudra Pasai menunjukkan sifat yang berlapis-lapis. Lapisan itu terdiri atas lapisan atas yaitu Sultan Raja dan birokrasi kerajaan, sedangkan lapisan bawah adalah hamba sahaya atau masyarakat. Pada lapisan birokrasi kerajaan terdiri dari kelompok orang-orang besar mulai dari Perdana Menteri, Menteri Tentara, pegawai, dan kaum bangsawan kerajaan. Pemerintahannya bersifat teokrasi berdasarkan ajaran Islam. Peran orang Arab sebagai Perdana Menteri penasehat raja sangat berpengaruh dalam jalannya pemerintahan dan menentukan kebijakan sultan. Keadaan ini terlihat sejak masa awal terbentuknya Kesultanan Pasai hingga nama kerajaan ini berubah menjadi Kesultanan Samudra Pasai. Pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Saleh, Samudra Pasai berhasil memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke pedalaman Aceh, bahkan sampai ke Malaka atau Jazirah Melayu. Di samping itu, banyak pedagang-pedagang Islam dari Arab, Persia, dan Gujarat atau India yang datang ke Samudra Pasai. Di bawah pimpinan Sultan Muhammad Malikul Zahir, Kerajaan Pasai mengalami masa kejayaan. Sudah digunakan mata uang yang terbuat dari emas dan perak sebagai alat transaksi dalam kehidupan ekonomi warga Kerajaan Pasai. Ia mendirikan pusat studi Islam yang dibangun di lingkungan kerajaan menjadi tempat diskusi antara ulama dan anggota birokrasi kerajaan. Dalam silsilah para penguasa yang memimpin Kesultanan Samudra Pasai, ternyata terdapat sultan perempuan yang pernah bertahta di kerajaan besar tersebut, Sultanah Nahrasiyah. Malikul Zahir bertahta dari tahun 1420 hingga 1428 dan memiliki penasehat sultan yang bernama Arya Dakoy. Dan inilah silsilah di raja di Samudra Pasai. Di bidang perekonomian, di masa keemasan Sultan Muhammad Malikul Zahir, Kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan internasional. Dalam kurun abad ke-13 Masehi hingga awal abad ke-16 Masehi, Kerajaan Samudra Pasai merupakan wilayah penghasil rempah-rempah terkemuka di dunia, dengan lada sebagai salah satu komoditas andalannya. Pasai pun merupakan produsen komoditas lainnya seperti sutra, kapur baru, dan emas. Dalam perdagangan, Kesultanan Pasai juga mengeluarkan koin emas dan perak sebagai alat transaksi jual-beli. Mata uang emas ini disebut dirham atau dirham, yang dibuat 70% emas murni dengan berat 0,60 gram, diameter 10 mm, dan mutu 17 karat. Di dalam bidang agama dan budaya, Islam merupakan agama yang dianut oleh masyarakat Pasai. Dari catatan M.A. Huan dan Tome Pires telah membandingkan dan menyebutkan bahwa sosial budaya masyarakat Pasai mirip dengan Melaka, seperti bahasa maupun tradisi pada upacara kelahiran, perkawinan, dan kematian. Kesamaan ini memudahkan penerimaan Islam di Malaka dan dipererat oleh adanya pernikahan antara Putri Pasai dengan Raja Malaka sebagai diceritakan dalam
Welatus Salatin. Peninggalan budaya yang menunjukkan adanya pengaruh agama Islam adalah batu nisan Malik al-Saleh yang wafat pada tahun 1297, terbuat dari batu granit atau kualam dari Gujarat. Peninggalan ini menandakan bahwa agama Islam yang masuk ke Indonesia lewat jalur Gujarat India. Menurut Ibnu Battuta menceritakan bahwa Sultan di negeri Samudra pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malikul Zahir, penduduknya menganut agama Islam bermazhab Syafi'i. Dalam catatan perjalanan berjudul Tuhfat al-Nazha, Ibnu Battuta menuturkan, pada masa itu Pasai telah menjelma sebagai pusat studi Islam di Asia Tenggara, dan bangunan terpentingnya ialah Istana Sultan dan masjid. Runtuhnya keadaan wilayah dan penduduk. Pada abad ke-14, Kesultanan Samudra Pasai sudah memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas, meliputi Samudra Geudong, Aceh Utara, Meulobo, Bireuen, Rimbah, Jeriom, dan Sumerlang, Perlak, dan beberapa daerah luar yang menjadi negeri taklukan Kesultanan Samudra Pasai antara lain Minangkabau, Palembang, Jambi, Patani, Malaka, bahkan hingga mencapai pesisir pantai di Jawa. Tommy Pires menyebutkan bahwa Pasai adalah kota terpenting pada masanya untuk seluruh Sumatera, karena tidak ada tempat lain yang penting di pulau itu, kecuali Pasai. Kota Pasai menurut catatan Tommy Pires ditaksir berpenduduk tidak kurang dari 20.000 orang. Runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai. Runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai disebabkan karena beberapa faktor, yaitu adanya perang saudara, ancaman dari Kerajaan Majapahit, kemerosotan peran Samudra Pasai sebagai arus perdagangan di Asia Tenggara, dan semakin lemahnya posisi Samudra Pasai karena berdirinya Kesultanan Aceh.